Selamat datang di arah baru, ruang untuk mereka yang berani meninggalkan versi lamanya dan membangun kembali dirinya menjadi lebih kuat. Dalam filsafat Stoik, kita diajarkan bahwa perubahan bukanlah pilihan, tetapi keharusan. Seperti besi yang ditempa api, diri kita dibentuk oleh ujian, luka, dan kehilangan. Namun banyak orang bertahan pada kebiasaan lama, pola pikir lama, dan rasa takut lama, seakan itu bisa menyelamatkan mereka. Padahal justru di sanalah mereka terperangkap. Di sini kita belajar menghancurkan tembok dalam diri yang membatasi kita. Kita belajar menerima bahwa masa lalu hanya tempat untuk belajar, bukan untuk tinggal. Dan dari puing-puing diri yang lama, kita membangun sosok yang lebih kokoh, lebih tenang, dan tak tergoyahkan oleh dunia. Ini adalah perjalanan yang tidak mudah, tetapi di arah baru kita melangkah bersama. Ada masanya kita merasa nyaman dengan versi diri yang lama. Kebiasaan yang sudah terbentuk bertahun-tahun, cara berpikir yang terasa aman, bahkan kelemahan yang sudah kita maklumi. Semua itu seperti dinding rumah yang familiar. Kita tahu setiap sudutnya, setiap celahnya, dan bagaimana cara bertahan di dalamnya. Tetapi yang sering kita lupakan adalah, rumah itu mungkin sudah mulai runtuh, dindingnya retak, atapnya bocor, dan lantainya rapuh. Kita tetap tinggal di sana, bukan karena rumah itu masih layak, melainkan karena kita takut membangun yang baru. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk melihat kenyataan apa adanya. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa kita harus berani menghadapi kebenaran meskipun pahit. Dan kebenaran yang sering kita tolak adalah diri kita yang lama tidak lagi mampu membawa kita ke tempat yang kita tuju. Ia hanyalah cerminan masa lalu, bukan tiket menuju masa depan. Bayangkan jika seseorang yang dulu kita kenal selalu marah-marah, mudah tersinggung, dan tidak sabar. Lalu bertahun-tahun kemudian ia masih tetap sama. Apakah itu tanda kekuatan? Tidak. Itu tanda bahwa ia terjebak di rumah lamanya. Begitu juga dengan kita. Jika sifat, cara pandang, dan kebiasaan kita tidak berubah meski waktu terus berjalan, maka kita bukan sedang hidup. Kita hanya mengulang. Menyadari bahwa diri yang lama bukan lagi rumahmu, berarti berani mengakui bahwa sebagian dari dirimu perlu ditinggalkan. Ini bukan pengkhianatan terhadap masa lalu. Justru sebaliknya, ini adalah penghormatan terhadap perjalanan hidupmu. Karena hanya orang yang menghormati hidupnya, yang berani memutuskan, aku harus berubah. Namun kesadaran ini sering datang lewat rasa sakit. Kita mulai merasa tidak puas, meski punya apa yang dulu kita inginkan. Kita merasa tersesat meski berada di jalur yang dulu kita yakini. Rasa tidak nyaman itu adalah sinyal bahwa sudah saatnya kita keluar dari rumah lama kita. Stoikisme menyebutnya sebagai disruption alami dari hidup, yang memaksa kita untuk meninjau ulang cara kita menjalani hari. Meninggalkan diri yang lama bukan berarti menghapus semua yang pernah kita alami. Sebaliknya, itu berarti memilih bagian-bagian yang bernilai untuk dibawa ke versi diri yang baru dan meninggalkan sisanya. Seperti seorang pengrajin yang memecah bejana lama untuk membuat yang baru, kita memecah pola pikir lama, kebiasaan buruk, dan persepsi keliru, lalu menggunakannya sebagai bahan membangun identitas baru. Kuncinya adalah keberanian untuk berkata, "Aku sudah berubah dan itu baik." Banyak orang menolak kalimat ini karena takut dianggap munafik atau berpura-pura. Padahal orang yang tidak pernah berubah justru mengkhianati dirinya sendiri. Kita bukan makhluk yang diciptakan untuk stagnan. Kita diciptakan untuk tumbuh. Jadi tanyakan pada dirimu hari ini, apakah dirimu yang sekarang benar-benar mencerminkan siapa kamu ingin jadi? Atau hanya sisa-sisa dari siapa kamu dulu? Jika jawabannya adalah yang kedua, maka sadarilah, rumah lamamu sudah tidak lagi layak huni. Saatnya melangkah keluar, meskipun jalan di luar masih gelap. Karena di luar sana ada fondasi baru yang menunggumu untuk dibangun. Dan di titik inilah perjalanan kita dimulai. Perjalanan menghancurkan diri yang lama, demi membangun dirimu yang baru. Ada satu kebiasaan yang hampir dimiliki semua manusia. Kita memakai topeng. Bukan topeng yang terbuat dari kain atau plastik, tapi topeng yang terbuat dari senyum palsu, kata-kata yang disesuaikan, dan cerita yang diatur sedemikian rupa, supaya orang lain percaya kita baik-baik saja. Topeng ini terasa aman,
karena melindungi kita dari penilaian, dari rasa malu, dari kemungkinan disakiti. Tetapi masalahnya, topeng yang kita pakai terlalu lama akan membuat kita lupa wajah asli kita. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk melihat hidup tanpa ilusi. Epictetus pernah berkata, "Jangan berharap dunia menjadi seperti yang kamu mau, tapi berharaplah kamu bisa menerima dunia apa adanya." Dan itu berlaku juga untuk diri kita sendiri. Berhentilah berharap bahwa kita selalu tampak baik, benar, dan sempurna di mata orang lain. Sebaliknya, mulailah berani melihat kekurangan kita, mengakui kesalahan kita, dan menghadapi fakta yang tidak selalu menyenangkan. Hadapi kenyataan tanpa topeng berarti berani melihat cermin tanpa filter. Menatap diri sendiri dan berkata, "Ya, aku punya kelemahan. Ya, aku pernah gagal. Ya, aku pernah menyakiti orang." Bukan untuk menghakimi diri, tapi untuk menerima bahwa kita adalah manusia. Dan hanya ketika kita menerima diri apa adanya, kita bisa mulai memperbaikinya. Masalahnya, banyak dari kita memilih untuk tetap memakai topeng karena takut pada reaksi orang lain. Kita mengubah cerita agar terlihat lebih hebat, menyembunyikan rasa sakit agar tidak dianggap lemah, atau berpura-pura bahagia supaya tidak dikasihani. Padahal dalam diam, kita tahu bahwa semua itu membuat kita lelah. Topeng memang melindungi, tapi juga mengurung. Hidup dengan topeng adalah hidup yang penuh jarak. Kita tidak pernah benar-benar terhubung dengan orang lain, karena yang mereka lihat hanyalah peran yang kita mainkan. Hubungan jadi rapuh, persahabatan jadi dangkal, dan kita sendiri merasa asing di tengah keramaian. Stoikisme mengajarkan keteguhan hati, dan keteguhan itu lahir dari kejujuran, bukan hanya kepada orang lain, tapi terutama kepada diri sendiri. Berhenti memakai topeng bukan berarti kita harus membuka semua luka dan rahasia kepada semua orang. Tidak. Berhenti memakai topeng berarti kita hidup selaras antara apa yang kita pikirkan, kita rasakan, dan kita lakukan. Tidak ada kontradiksi di dalamnya. Kita tidak memoles fakta, tidak menutup-nutupi kebenaran, dan tidak membangun identitas palsu hanya demi penerimaan. Ketika kita berani menghadapi kenyataan tanpa topeng, kita mungkin akan kehilangan sebagian orang yang tidak siap melihat sisi asli kita. Tapi itu adalah penyaringan alami. Orang yang pergi karena kita jujur bukanlah kehilangan, melainkan pembebasan. Sebaliknya, orang yang tetap tinggal meski melihat sisi buruk kita adalah mereka yang layak kita jaga. Hidup tanpa topeng memang terasa lebih dingin di awal. Tidak ada perlindungan ilusi, tidak ada dinding kebohongan. Tapi di balik itu ada kebebasan yang luar biasa. Kita tidak lagi takut ketahuan, tidak lagi gelisah akan pendapat orang, dan tidak lagi terjebak dalam peran yang melelahkan. Ingatlah, wajah asli kita mungkin memiliki bekas luka, keriput, atau garis-garis penyesalan. Tapi justru disitulah letak nilai kita. Seperti patung marmer yang indah bukan karena halusnya permukaan, tapi karena pahatan yang menceritakan sejarahnya. Demikian pula kita, nilai kita ada pada kebenaran diri, bukan pada topeng yang kita pakai. Jadi lepaskan topeng itu. Tatap dirimu apa adanya, dan mulai dari situ, bangun versi dirimu yang baru. Bukan versi yang dibuat untuk menyenangkan dunia, tapi versi yang selaras dengan hatimu. Banyak orang menganggap rasa sakit sebagai hal yang harus dihindari dengan segala cara. Mereka melarikan diri darinya, menutup mata, atau berusaha mematikannya dengan hiburan yang sementara. Padahal rasa sakit adalah bagian dari hidup yang tidak bisa dihapuskan. Ia akan datang, entah kita siap atau tidak. Dalam pandangan Stoik, rasa sakit bukan musuh yang harus dimusuhi, melainkan guru yang harus didengarkan. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika sesuatu di luar kendalimu melukai hatimu, itu bukan peristiwa yang mengendalikanmu, tetapi penilaianmu terhadapnya." Kalimat ini menegaskan bahwa penderitaan yang kita rasakan seringkali lahir bukan dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari cara kita memandangnya. Jika kita melihat rasa sakit sebagai hukuman, maka ia akan menjadi beban. Tetapi jika kita melihatnya sebagai pelajaran, maka ia akan menjadi kekuatan. Rasa sakit memiliki kemampuan yang unik. Ia mengungkapkan kebenaran yang sering kita abaikan. Luka hati mengajarkan kita siapa yang benar-benar peduli. Kegagalan mengajarkan kita kelemahan strategi kita. Kehilangan mengajarkan kita untuk menghargai apa yang ada sebelum hilang. Semua itu adalah pelajaran yang tidak bisa didapat dari kenyamanan.
Namun banyak dari kita memilih untuk menghindar. Kita menutup diri dari rasa sakit dengan dalih positive thinking, padahal sebenarnya kita hanya sedang menyangkal kenyataan. Padahal stoikisme mengajarkan kita untuk menerima rasa sakit secara utuh. Menerimanya bukan berarti menikmatinya, tetapi membiarkan diri kita merasakannya tanpa perlawanan yang sia-sia. Seperti seorang prajurit yang berdiri tegak di tengah hujan, kita membiarkan badai itu lewat sambil tetap mengendalikan langkah kita. Menerima rasa sakit sebagai guru berarti bertanya pada diri sendiri, apa yang ingin rasa sakit ini ajarkan padaku? Pertanyaan ini mengubah posisi kita dari korban menjadi murid. Kita tidak lagi melihat diri sebagai orang yang dihukum oleh nasib, melainkan sebagai seseorang yang sedang dibentuk olehnya. Rasa sakit juga memurnikan kita. Ia mengikis ego, menguji kesabaran, dan memperkuat keteguhan hati. Orang yang belum pernah jatuh mungkin tidak tahu rasanya berdiri dengan kaki sendiri. Orang yang belum pernah kehilangan mungkin tidak tahu betapa berharganya yang mereka punya. Dalam hal ini, rasa sakit adalah pengingat bahwa hidup ini rapuh, dan justru karena kerentanannya itulah, ia layak dijalani dengan penuh kesadaran. Tetapi pelajaran dari rasa sakit hanya bisa kita terima jika kita mau menghadapinya. Menghindar hanya membuatnya mengejar kita dalam bentuk lain. Trauma yang tak selesai, ketakutan yang tak pernah reda, atau kemarahan yang terus membara di dalam hati. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan terbesar bukan berasal dari rasa sakit itu sendiri, tetapi dari penolakan kita terhadapnya. Jadi ketika rasa sakit datang, entah dalam bentuk kehilangan, kegagalan, atau pengkhianatan, jangan buru-buru menutup pintu. Duduklah bersamanya. Dengarkan ceritanya. Tanyakan pelajaran apa yang dibawanya. Mungkin jawabannya tidak datang hari ini, mungkin butuh waktu bertahun-tahun. Tetapi satu hal pasti, jika kita membiarkannya, rasa sakit itu akan meninggalkan kita lebih bijaksana daripada saat ia datang. Akhirnya, ingatlah ini. Hidup tanpa rasa sakit bukanlah hidup yang utuh. Sama seperti otot yang tidak pernah dilatih, tidak akan pernah kuat. Jiwa yang tidak pernah diuji tidak akan pernah kokoh. Rasa sakit adalah api yang membakar kotoran dalam diri kita, meninggalkan logam yang lebih murni. Terimalah ia, bukan sebagai musuh yang meruntuhkan, tetapi sebagai guru yang membangun. Tidak ada yang membentuk hidup kita lebih kuat daripada kebiasaan yang kita jalani setiap hari. Kebiasaan adalah arsitek tak terlihat yang menentukan bentuk pikiran, tubuh, dan jiwa kita. Mereka bekerja diam-diam, tanpa kita sadari, membentuk masa depan kita sedikit demi sedikit. Tetapi seperti pisau bermata dua, kebiasaan bisa menguatkan atau justru melemahkan. Kebiasaan yang melemahkan seringkali terasa nyaman. Kita menundanya dengan alasan, sekali ini saja, lalu tanpa sadar menjadikannya bagian dari identitas. Menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial tanpa tujuan, menunda pekerjaan penting hingga batas akhir, menghindari pembicaraan sulit karena takut konflik, atau mencari pelarian dari rasa sakit lewat hal-hal yang merusak diri. Semuanya memberi kenyamanan instan, tetapi menagih harga yang mahal, disiplin yang menurun, mental yang rapuh, dan potensi yang terkubur. Filosofi Stoik menekankan pentingnya pengendalian diri. Epictetus mengingatkan bahwa kebebasan sejati datang ketika kita mampu menguasai diri sendiri, bukan ketika kita dikuasai oleh keinginan atau kebiasaan buruk. Artinya, selama kita membiarkan kebiasaan yang melemahkan hidup di dalam diri kita, kita bukanlah tuan atas hidup kita. Kita hanyalah budak dari pola yang kita ciptakan sendiri. Memutuskan hubungan dengan kebiasaan yang melemahkan bukanlah sekadar menahan diri. Ini tentang memutus akar yang membuatnya tumbuh. Jika kita hanya menghindar sesaat, kebiasaan itu akan kembali seringkali lebih kuat dari sebelumnya. Kita perlu menelusuri sumbernya. Mengapa kita melakukannya? Apakah karena bosan, takut, atau mencari kenyamanan dari sesuatu yang hilang? Mengetahui penyebabnya adalah langkah pertama untuk mengubahnya. Memutus kebiasaan buruk juga sering berarti mengubah lingkungan. Tidak ada gunanya berusaha berhenti makan makanan yang tidak sehat jika kita terus menyimpannya di rumah. Tidak ada gunanya bertekad mengurangi waktu layar jika setiap momen sepi selalu kita isi dengan ponsel. Stoikisme mengajarkan bahwa
kita harus mengatur keadaan luar agar mendukung kebajikan, bukan keburukan. Tentu saja, mengakhiri kebiasaan yang melemahkan berarti kita harus berani menghadapi ketidaknyamanan. Karena kebiasaan buruk memberi kesenangan cepat, melepaskannya akan terasa hampa di awal. Seperti tubuh yang menolak saat pertama kali berolahraga setelah lama malas bergerak, pikiran kita juga akan memberontak saat meninggalkan pola lama. Tetapi disinilah latihan jiwa dimulai. Keteguhan yang kita bangun dari menolak godaan hari ini akan menjadi kekuatan yang menopang kita besok. Ada satu hal yang perlu diingat. Memutus kebiasaan buruk tanpa menggantinya dengan kebiasaan baik adalah jalan menuju kegagalan. Alam benci kekosongan, begitu pula jiwa manusia. Jika kita mengosongkan satu kebiasaan, kita harus mengisinya dengan yang lebih bermanfaat. Jika kita meninggalkan waktu terbuang di media sosial, isilah dengan membaca buku, belajar keterampilan baru, atau berbicara dengan orang-orang yang menginspirasi. Perubahan ini tidak terjadi dalam sehari. Bahkan para filsuf Stoik pun memahami bahwa membentuk karakter adalah proses seumur hidup. Tetapi setiap hari kita punya kesempatan untuk memilih, mengulang pola yang melemahkan atau membangun kebiasaan yang menguatkan. Akhirnya, kita harus mengerti bahwa setiap kebiasaan buruk yang kita pertahankan adalah rantai yang mengikat kita pada versi diri yang lama. Dan setiap rantai yang kita putus adalah langkah menuju kebebasan. Kebebasan untuk menjadi diri yang kita inginkan, bukan diri yang dibentuk oleh kelemahan kemarin. Jadi lihat ke dalam hidupmu hari ini. Cari kebiasaan yang diam-diam menggerogoti kekuatanmu dan beranilah berkata, cukup. Karena memutus hubungan dengan kebiasaan yang melemahkan adalah salah satu tindakan paling berani yang bisa dilakukan oleh siapapun yang ingin membangun dirinya kembali. Salah satu sumber penderitaan terbesar manusia adalah mencoba mengendalikan hal-hal yang berada di luar kendalinya. Kita ingin orang lain selalu memperlakukan kita dengan adil, ingin keadaan berjalan sesuai rencana, ingin masa lalu berubah menjadi lebih indah dari yang pernah terjadi. Kita memaksa dunia mengikuti peta yang kita buat, dan ketika dunia berjalan ke arah yang berbeda, kita marah, kecewa, dan merasa dikhianati. Padahal, Stoikisme mengajarkan satu prinsip sederhana namun mendalam. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan dan lepaskan sisanya. Epictetus pernah berkata bahwa kebahagiaan dan kebebasan dimulai dari pemahaman ini. Karena begitu kita menerima batas kendali kita, beban yang selama ini kita bawa mulai terasa ringan. Melepaskan kendali bukan berarti pasrah buta atau menyerah. Ini adalah tindakan sadar untuk memisahkan antara apa yang berada di dalam kuasa kita dan apa yang tidak. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa mengubah sikap kita terhadapnya. Kita tidak bisa memaksa orang lain mencintai atau memahami kita, tetapi kita bisa memilih untuk tetap menghargai diri sendiri. Kita tidak bisa mengendalikan datangnya badai, tetapi kita bisa menyiapkan perahu agar tetap bertahan. Sayangnya, banyak dari kita membuang waktu dan energi untuk berperang di medan yang tidak bisa dimenangkan. Kita mencoba mengubah sifat seseorang yang bahkan tidak mau berubah. Kita berusaha memperbaiki kenangan yang sudah terkubur di belakang. Kita menahan rasa marah terhadap peristiwa yang sudah lama berlalu, seolah kemarahan itu akan mengubah hasilnya. Semua itu hanya membuat kita terjebak dalam lingkaran frustrasi. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika kamu terganggu oleh sesuatu di luar dirimu, penderitaan itu bukan disebabkan oleh hal itu sendiri, tetapi oleh penilaianmu terhadapnya. Dan kamu punya kekuatan untuk menghapus penilaian itu kapan saja." Kalimat ini seperti kunci pembebasan, karena di saat kita berhenti mengendalikan yang tak terkendali, kita membuka ruang bagi ketenangan untuk masuk. Melepaskan kendali juga berarti berani menerima ketidakpastian. Hidup ini tidak pernah sepenuhnya bisa kita prediksi. Ada hal-hal yang akan terjadi meski kita sudah berusaha menghindarinya. Ada pula hal-hal baik yang datang tanpa kita rencanakan. Ketika kita berhenti memaksa, kita memberi ruang bagi hidup untuk mengalir. Tentu saja, ini bukan proses yang mudah. Ego kita akan terus membisikkan bahwa jika kita berusaha lebih keras, kita bisa mengendalikan segalanya. Tetapi latihan Stoik mengajarkan disiplin batin untuk menahan diri dari keinginan mengubah yang tak bisa diubah dan mengarahkan seluruh energi pada hal yang benar-benar berada di bawah kuasa kita.
pikiran, perkataan, dan tindakan kita sendiri. Saat kita melepaskan kendali yang semu, kita tidak lagi menjadi korban keadaan. Kita menjadi pengendali di wilayah yang nyata, diri kita sendiri, dan di sanalah kekuatan sejati kita berada. Jadi lihatlah hidupmu hari ini. Mana yang sedang kamu coba kendalikan padahal bukan hakmu? Mana yang membuatmu lelah karena terus menolak kenyataan? Lepaskan. Bukan karena kamu kalah, tetapi karena kamu memilih untuk menang di medan yang benar. Dan disitulah kebebasan sejati dimulai. Tidak ada perubahan besar yang bertahan lama tanpa disiplin. Kita bisa memiliki niat yang mulia, mimpi yang besar, atau rencana yang cemerlang. Tetapi tanpa disiplin, semuanya hanya akan menjadi wacana yang menguap bersama waktu. Disiplin adalah jembatan antara niat dan kenyataan. Ia adalah pondasi yang menopang diri baru yang ingin kita bangun. Bagi para filsuf Stoik, disiplin bukanlah sekadar kemampuan memaksa diri untuk bekerja keras. Disiplin adalah bentuk tertinggi dari kebebasan. Epictetus pernah berkata, "Tidak ada orang yang bebas kecuali dia yang menguasai dirinya sendiri." Artinya, jika kita membiarkan diri dikuasai oleh kemalasan, hawa nafsu, atau godaan sesaat, kita bukanlah orang bebas. Kita hanyalah budak dari dorongan yang datang dan pergi. Membangun disiplin berarti mengajarkan diri untuk melakukan yang benar, bahkan ketika kita tidak ingin melakukannya. Ini bukan soal menunggu mood yang tepat, tetapi soal menepati komitmen meskipun hati sedang tidak bersemangat. Seorang prajurit tidak memilih untuk berlatih hanya ketika cuaca bagus. Begitu pula kita, jika ingin menjadi pribadi yang kokoh, kita harus berlatih konsisten, tak peduli keadaan. Disiplin juga berarti memegang kendali atas waktu. Setiap hari, kita diberi modal yang sama, 24 jam. Perbedaan antara mereka yang berkembang dan mereka yang stagnan bukan terletak pada banyaknya waktu yang dimiliki, tetapi pada bagaimana mereka menggunakannya. Orang yang disiplin tahu mana yang penting dan mana yang bisa ditunda. Mereka memotong hal-hal yang tidak bernilai agar energi tersisa hanya untuk yang benar-benar membangun. Namun banyak orang gagal membangun disiplin karena mereka mencoba melakukannya dengan niat besar tetapi langkah yang terlalu muluk. Disiplin dibangun dari hal-hal kecil yang diulang setiap hari, bukan dari upaya ekstrim yang cepat padam. Bangun lebih awal 15 menit lebih awal setiap hari. Membaca satu halaman buku sebelum tidur, menyelesaikan pekerjaan sebelum membuka media sosial. Tindakan kecil ini, jika dilakukan konsisten, akan menjadi struktur kokoh yang menopang perubahan besar. Dalam Stoikisme, disiplin juga terkait erat dengan pengendalian diri atas emosi. Kita tidak hanya disiplin dalam tindakan, tetapi juga dalam pikiran. Kita belajar menahan lidah ketika marah, tetap sopan ketika tergoda untuk membalas hinaan, dan menjaga fokus ketika distraksi datang. Semua itu adalah latihan batin yang membentuk diri baru yang lebih kuat dan tenang. Membangun disiplin juga menuntut kita untuk jujur kepada diri sendiri. Disiplin tanpa kejujuran hanya akan menghasilkan pencitraan, bukan kemajuan sejati. Kita bisa terlihat sibuk di mata orang lain, tetapi sebenarnya sedang menunda hal-hal penting. Disiplin sejati adalah saat kita melakukan yang harus dilakukan, meski tidak ada yang melihat atau memuji. Akhirnya, kita perlu memahami bahwa disiplin bukan penjara yang membatasi kebebasan kita. Disiplin adalah arsitektur yang memberi kita ruang untuk tumbuh. Tanpa pondasi itu, setiap pencapaian akan mudah runtuh ketika badai datang. Tetapi dengan pondasi disiplin, diri yang baru akan berdiri tegak. Bukan hanya untuk beberapa bulan, tetapi untuk seumur hidup. Jadi jika kamu ingin membangun dirimu kembali, mulailah dari sini. Bangun disiplin, biarkan ia menjadi kerangka yang menopang semua perubahan lain. Karena tanpa disiplin, semua niat hanya akan menjadi mimpi. Tetapi dengan disiplin, mimpi itu akan menemukan wujudnya di dunia nyata. Dalam perjalanan menghancurkan diri yang lama dan membangun diri yang baru, ada satu pilar yang tidak boleh terabaikan, nilai-nilai. Bukan sekadar prinsip yang diucapkan di bibir, tapi keyakinan yang tertanam dalam di hati, yang memandu setiap langkah tanpa perlu pengawasan. Nilai-nilai ini adalah jangkar di tengah badai, fondasi yang tidak tergoyahkan meski dunia di sekitarmu terus berubah. Tanpa nilai, dirimu yang baru hanya akan menjadi versi yang berbeda
secara penampilan, namun rapuh di dalam. Nilai-nilai sejati tidak dibentuk oleh tren atau opini publik. Ia lahir dari perenungan, ujian hidup, dan keberanian untuk memegang teguh apa yang benar meski harus berjalan sendirian. Seorang filsuf Stoik akan berkata, harta yang paling aman adalah kebajikan, karena tidak ada tangan manusia atau kekuatan alam yang dapat merampasnya. Nilai seperti kejujuran, keberanian, integritas, kerendahan hati, dan keadilan bukan hanya kata-kata indah. Mereka adalah kompas moral yang memandu ke arah yang benar ketika peta hidupmu sobek dan kompas luar telah hilang. Menanam nilai-nilai yang tak lekang, waktu berarti siap membayar harganya. Kejujuran mungkin membuatmu kehilangan peluang. Integritas mungkin membuatmu ditolak oleh mereka yang menginginkan kompromi. Kerendahan hati mungkin membuatmu dianggap lemah di mata mereka yang hanya mengukur harga diri dari sorak-sorai. Tapi justru disitulah kekuatan sejati diuji, ketika kamu memilih yang benar, bukan yang mudah. Seorang Stoik tidak membangun hidup di atas janji dunia yang fana. Mereka tahu bahwa kekayaan, kedudukan, dan bahkan cinta bisa lenyap. Tapi nilai-nilai, itu milikmu sepenuhnya, tak tersentuh oleh kehilangan. Epictetus pernah berkata, segala sesuatu bisa diambil darimu, kecuali pilihan untuk bersikap benar. Ketika semua yang kamu miliki sirna, nilai-nilai itulah yang akan membantumu berdiri lagi. Menanam nilai berarti hidup dengan kesadaran bahwa dunia mungkin berubah menjadi lebih keras, lebih cepat, lebih bising, tetapi dirimu tidak goyah. Seperti pohon tua yang akarnya menembus bumi, kamu tidak tercabut oleh badai, justru bertambah kuat karenanya. Nilai-nilai adalah warisan yang kamu bawa, bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk dunia yang kelak akan melihat bahwa ada satu orang yang tetap teguh ketika yang lain terombang-ambing. Diri yang lama mungkin hidup dengan prinsip yang lentur, menyesuaikan demi kenyamanan atau penerimaan. Diri yang baru tidak lagi seperti itu. Dia hidup dalam kejelasan moral, dalam keteguhan hati, dan dalam keberanian untuk menjadi kokoh walau sendirian. Sebab nilai-nilai yang kamu tanam hari ini akan menjadi identitasmu di masa depan. Sebuah identitas yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipalsukan, dan tidak bisa diambil paksa oleh siapapun. Jika kamu ingin diri yang baru itu bertahan, maka biarkan nilai-nilai menjadi tiang yang menopangmu. Karena ketika fondasi itu kokoh, tidak ada gelombang waktu yang mampu meruntuhkan dirimu. Dan saat itulah kamu benar-benar telah menghancurkan dirimu yang lama. Dan membangun yang baru yang tak tergoyahkan oleh apapun. Tornado Deck adalah pembentukan diri yang sejati tanpa ujian. Seperti besi yang ditempa di atas api, manusia hanya mengeras dan menemukan bentuknya ketika ditempatkan di bawah tekanan. Banyak orang ingin menjadi kuat, tetapi berharap kekuatan itu datang tanpa rasa tidak nyaman. Mereka ingin mental baja, namun menolak panasnya tungku. Disinilah kesalahan terbesar itu terjadi. Kekuatan sejati hanya tumbuh dari ketahanan yang diuji, bukan dari kenyamanan yang dipelihara. Tekanan bukanlah musuh, ia adalah panggung yang mengungkap kualitas asli dirimu. Dalam pandangan Stoikisme, kita tidak mengendalikan peristiwa yang menimpa kita, tetapi kita sepenuhnya bertanggung jawab atas respon kita. Tekanan adalah momen di mana pilihan itu menjadi nyata. Apakah kita akan runtuh atau justru berdiri lebih tegak? Bayangkan badai besar di tengah laut. Kapal yang rapuh akan pecah, tetapi kapal yang kuat tidak dibangun di hari yang tenang. Ia dibangun dengan persiapan menghadapi gelombang. Begitu pula dengan dirimu. Tekanan akan memaksa keluar kelemahan yang selama ini tersembunyi di balik rutinitas aman. Itu adalah kesempatan, bukan kutukan. Jangan lari dari tekanan. Carilah tantangan yang memaksamu berpikir, beradaptasi, dan menanggung beban lebih dari yang kamu kira sanggup. Saat kamu merasa ingin menyerah, ingatlah bahwa setiap detik bertahan di tengah ujian adalah satu lapisan kekuatan baru yang melekat dalam dirimu. Marcus Aurelius pernah menulis, api mengubah segala yang dilemparkan ke dalamnya menjadi nyala dan cahaya. Tekanan seperti api itu bisa membakar atau mengubahmu menjadi lebih terang. Pilihlah untuk menjadi terang. Jika kamu tidak pernah menguji dirimu, kamu tidak akan pernah tahu seberapa kuat sebenarnya kamu. Tekanan adalah guru yang tidak lembut,
tapi setia. Ia akan menunjukkan batasmu, lalu menantangmu untuk melewatinya. Dan saat itu terjadi, dirimu yang baru akan mulai lahir. Di dunia yang serba cepat ini, kita sering diukur dari hasil akhir, nilai rapor, angka gaji, jumlah pengikut, atau pencapaian yang terlihat dari luar. Kita jarang diberi ruang untuk merayakan perjalanan yang membawa kita ke sana. Padahal dalam kebijaksanaan hidup, proseslah yang membentuk. Sementara hasil hanyalah penanda sementara di jalan panjang kehidupan. Hasil bisa dicapai dengan berbagai cara, bahkan cara yang singkat dan instan. Namun proses adalah ruang di mana karakter diuji, kesabaran diasah, dan keahlian diperdalam. Orang yang hanya terobsesi pada hasil akan mudah goyah ketika yang ia kejar tak tercapai. Sementara mereka yang menghargai proses akan tetap berdiri tegak, karena setiap langkah yang diambil sudah menjadi bagian dari kemenangannya. Lihatlah seorang pengrajin yang mengukir kayu. Baginya, karya bukan hanya potongan kayu yang selesai dibentuk, melainkan setiap tarikan pahat, setiap debu yang jatuh, dan setiap jam panjang yang ia habiskan untuk menyempurnakan detail. Ia tahu bahwa keindahan sejati tidak hanya terletak pada produk akhir, tetapi pada perjalanan membawanya ke sana. Begitu pula dengan hidup kita. Menghargai proses berarti belajar untuk sabar, menerima bahwa pertumbuhan tidak selalu terlihat setiap hari, tetapi bekerja di balik layar. Seperti pohon yang akarnya menembus tanah secara perlahan, kekuatan dibangun diam-diam, hingga suatu saat ia mampu berdiri kokoh meski diterpa badai. Bagi seorang Stoik, proses juga mengajarkan pengendalian diri. Karena fokus pada proses membuat kita melepaskan keterikatan berlebihan pada hal-hal yang di luar kendali kita, termasuk hasil akhir. Kita bekerja dengan sepenuh hati, bukan untuk memaksa dunia memberi kita hadiah tertentu, tetapi karena kita ingin menjadi pribadi yang mampu memberi yang terbaik di setiap kesempatan. Hasil adalah bonus, proses adalah hadiah sesungguhnya. Dan jika kamu belajar mencintai proses, kamu akan menemukan bahwa perjalananmu tak lagi sekadar sarana untuk sampai, tetapi sebuah kehidupan yang penuh makna di setiap langkahnya. Setiap pagi kita diberikan satu kesempatan yang tak ternilai, kesempatan untuk menjadi versi baru dari diri kita. Namun seringkali kita bangun dengan membawa beban hari kemarin, kesalahan yang belum kita maafkan, penyesalan yang belum kita lepaskan, dan rasa takut yang kita biarkan tumbuh di kepala. Akhirnya kita menjalani hari yang baru dengan hati yang masih terikat pada masa lalu. Menghidupkan diri yang baru setiap hari berarti memberi ruang untuk memulai ulang tanpa harus menunggu momen besar dalam hidup. Kita tidak perlu menunggu tahun berganti atau babak baru dimulai untuk berubah. Kita bisa melakukannya sekarang, hari ini, di detik ini. Setiap matahari terbit adalah undangan untuk membersihkan debu dari jiwa, menghirup udara segar, dan berkata pada diri sendiri, "Aku akan mencoba lagi." Versi baru dari diri kita bukan berarti melupakan masa lalu, tetapi menggunakannya sebagai pelajaran. Ibarat tukang kebun yang memotong ranting kering agar pohon bisa tumbuh subur, kita pun harus berani membuang pola pikir, kebiasaan, dan sikap yang menghalangi pertumbuhan kita. Apa yang kemarin gagal, biarlah menjadi catatan. Jangan kita bawa sebagai belenggu. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa waktu adalah sumber daya yang terbatas, dan hari ini adalah satu-satunya hari yang benar-benar kita miliki. Maka jika hari ini kita memilih untuk tetap menjadi orang yang sama seperti kemarin, padahal kita tahu ada yang perlu diperbaiki, kita sedang menyia-nyiakan satu-satunya kesempatan yang dijamin untuk kita. Menghidupkan diri yang baru setiap hari juga berarti menjaga hati untuk tetap terbuka pada pembelajaran. Dunia terus berubah dan kita pun harus siap beradaptasi. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan apa yang akan kita hadapi, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Hidup ini terlalu singkat untuk mengulang kesalahan yang sama tanpa usaha memperbaiki. Terlalu berharga untuk membiarkan hari-hari kita habis hanya untuk mengulang pola yang tak membawa kita kemana-mana. Jadi setiap kali pagi datang, sambutlah dia dengan tekad yang segar, untuk berpikir lebih jernih, bertindak lebih bijak, dan hidup sedikit lebih berani daripada kemarin. Jika kita melakukannya,
maka tanpa terasa kita akan menjadi saksi dari transformasi yang perlahan, namun pasti mengubah arah hidup kita. Dan ketika suatu hari kita menoleh ke belakang, kita akan sadar bahwa setiap langkah kecil itu telah membentuk jalan yang luar biasa panjang menuju diri kita yang terbaik. Berakhirnya perjalanan ini bukan berarti kita telah sampai pada tujuan akhir, tetapi justru menandai awal dari sebuah kehidupan yang baru. Kita telah membicarakan bagaimana menghancurkan diri yang lama, meninggalkan kebiasaan yang melemahkan, menanam nilai yang kokoh, dan membangun disiplin yang menjadi pondasi. Semua ini bukan teori kosong, melainkan undangan untuk benar-benar hidup dengan kesadaran penuh. Ingatlah, perubahan sejati bukan ledakan besar yang terjadi sekali lalu selesai. Ia adalah proses diam-diam yang berlangsung setiap hari, di setiap pilihan kecil yang kita buat. Diri yang baru tidak lahir dari kenyamanan, tetapi dari keberanian menghadapi rasa sakit, dari keteguhan memegang prinsip, dan dari kesediaan untuk mengulang perjuangan ini setiap pagi. Di arah baru, kita membicarakan hal-hal yang jarang dibicarakan, tentang keheningan yang membangun, tentang kekuatan yang lahir dari kerendahan hati, dan tentang bagaimana stoikisme bisa menjadi cahaya di jalan yang gelap. Jika Anda merasa pesan ini menyentuh bagian terdalam dalam diri Anda, maka Anda sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Mari kita terus melangkah bersama, jadikan setiap hari kesempatan untuk memperbaiki diri, bukan demi dunia melihat, tetapi demi hati kita sendiri yang tenang. Selamat datang di arah baru, perubahan Anda dimulai di sini.